warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Aisyah Nabila Abdi, NIM 1944. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas nomor 6. Apakah Big Data benar-benar menjadi masalah tersendiri, atau apakah penggunaan, kontrol, dan keamanan data merupakan masalah yang sebenarnya? Berikan contoh spesifik untuk jawaban Anda. Big Data bukanlah menjadi suatu permasalahan, karena Big Data merupakan aspek yang sangat penting bagi sebagian besar perusahaan di dunia. Big Data memungkinkan perusahaan untuk memiliki akses dan informasi yang lebih luas. Untuk permasalahan Big Data terletak pada keamanan dan kontrol. Misalnya, terjadi serangan keamanan data, di mana data dan informasi seperti identitas diri yang dapat diretas menjadi inti permasalahan pada keamanan dan kontrol yang harus sangat diperhatikan untuk hal-hal kerahasiaan. Yang kedua, apa implikasi dari memiliki titik data yang salah di Big Data? Apa implikasi dari data pelanggan yang salah atau terduplikasi? Seberapa berharganya keputusan yang didasarkan pada informasi yang salah yang berasal dari data yang salah? Jika terdapat poin data yang salah dalam Big Data dapat menyebabkan atau mempengaruhi perusahaan dalam proses membuat keputusan bisnis yang tentu akan berdampak negatif terhadap perusahaan kesalahan data tersebut. Efek negatif juga dapat terjadi dengan adanya kesalahan data pelanggan dan penduplikatan data karena dapat mempengaruhi seberapa baik atau buruk perusahaan dan bersosialisasi dengan pelanggannya. Hal ini tentunya memperlihatkan informasi yang salah berasal dari data yang salah dapat memperburuk bisnis. Selanjutnya contoh, apabila seorang karyawan lupa memperbarui database dengan apa yang dibutuhkan bisnis untuk mendapat, maka bisnis tersebut mungkin akan kehilangan pelanggan karena menyangka barang yang mereka butuhkan belum dipasang kembali dan pelanggan akan mencari tempat lain untuk membeli produk yang sudah habis di tempat lain. Lalu masuk ke nomor 3, jelaskan mengapa manajemen master data sangat penting di perusahaan yang banyak sumber data. Manajemen data master sangat penting dalam perusahaan yang memiliki beberapa sumber data, dikarenakan masih banyak perusahaan yang hanya menganalisis 12% dari data mereka, yang berarti perusahaan-perusahaan tersebut bisa kehilangan 88% dari data berikan yang mereka abaikan. Selain itu, organisasi memiliki beberapa sistem di tempat untuk menyimpan dan mengambil data. Namun, banyak sistem informasi perusahaan yang berbeda dan mengarah ke data yang tumpang tindih, berlebihan dan tidak konsisten. Sistem yang berbeda cenderung memiliki aturan berbeda untuk validasi dan pembersihan data. Perbedaan tersebut membuat sulit bagi perusahaan untuk mencapai konsisten, lengkap, dan relevan data master. Yang kedua ada pertanyaan dari Bazan. Pertanyaan pertama itu apa itu virtualisasi dan bagaimana hal itu membantu mendorong era data besar. Virtualisasi yaitu sebuah teknik untuk menyembunyikan karakteristik fisik dari sumber daya komputer dari bagaimana cara sistem lain, aplikasi atau pengguna berinteraksi dengan sumber daya tersebut. Data virtualisasi adalah suatu data yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan manajemen data yang memungkinkan aplikasi untuk mengambil data tanpa memerlukan data tersebut, seperti bagaimana data diformat atau lokasi secara fisik data berada. Lalu manfaat virtualisasi. Yang pertama, manfaatnya ada efisiensi daya perangkat tertentu, lalu tidak perlu mengenai backup, yang ketiga ada ruangan tidak mudah panas, yang keempat ada penempatan kembali cepat, lalu ada skala digital yang lebih baik, pengujian yang lebih baik, tak terikat pada vendor, lalu pemulihan bencana baik, transfer yang berpikiran tunggal, yang terakhir ada migrasi ke cloud yang lebih mudah. Lalu tujuan dari data virtualisasi yaitu untuk membuat satu gambaran data dari banyak sumber yang harus berbeda tanpa harus menyalin atau memindahkan data. Mengumpulkan beberapa data hingga menjadi data yang kompleks. Dengan demikian, hal tersebut dapat mendorong era data besar. Lalu pertanyaan kedua, apa itu komputasi terdistribusi dan bagaimana hal itu membantu mendorong era data besar? Sistem komputasi terdistribusi adalah jaringan komputer yang dihubungkan dengan cara tertentu sehingga tampak seperti satu komputer bagi pemakai individual.
mendorong era data besar dengan menggunakan komputer yang terpusat dengan cara konstan menyediakan dan menjalankan program komputer dan database yang dibutuhkan oleh komputer lain dalam jaringan data tersebut. Pertanyaan ketiga, mengapa bisnis menjadi kaya data tetapi miskin informasi? Ini dapat dikatakan kaya data, tapi miskin informasi karena kurangnya kontrol akan informasi dan data. Pengembangan data dan informasi harus sesuai agar tidak terjadinya ketidakseimbangan. Terhadap data bisnis dan kesalahan dalam pengelolaan data sehingga mempengaruhi kualitas informasi tersebut. Kalau pertanyaan keempat, apa itu gudang data dan mengapa bisnis ini menerapkannya? Gudang data atau data warehouse adalah sistem komputer yang bertugas untuk mengartikan dan menganalisis sebuah data histori untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Informasi yang dikelola dapat berupa data terkait penjualan, gaji, serta informasi harian lain. Fungsi utama data gudang adalah sebagai tempat pembuatan laporan. Sistem ini menggunakan query sederhana yang bisa membuat laporan untuk jangka waktu tertentu. Salah satu kita menerapkan data gudang untuk merancang strategi yang dapat mendorong peningkatan penjualan atau perusahaan. Sementara pada tingkat teknis, data warehouse secara berkala akan menarik data dari aplikasi dan sistem lalu melewati pemformatan dan proses import untuk mencocokkan data yang sudah ada di dalam warehouse. Perbedaan database dan data warehouse. Data warehouse kemudian akan menyimpan data yang telah diproses ini sehingga siap untuk diakses oleh bisnis analisis, data engineer, data scientist, atau pembuat keputusan dalam perusahaan. Seberapa sering penarikan data terjadi atau bagaimana data akan diformat, tentu semua bergantung pada lalu masuk pada kasus database di mana data tidak ada. Yang pertama, tentukan masalah yang dijelaskan dalam kasus ini seberapa serius masalah itu. Pada kasus ini terdapat kesalahan dalam data dan informasi yang didapatkan. Dalam hal ini, kita Angkatan Udara mengerti protokol sejarah kriminal Kelly akan dicatat dalam Interstate Identification Index dan akan muncul di sistem penyelidikan latar belakang kriminal internasional yang dikenal sebagai NIS. Lalu pertanyaan kedua, faktor manajemen, organisasi dan teknologi apa yang menyebabkan masalah ini? Dapat miskomunikasi dalam sistem manajerial dalam FBI. Organisasi, data yang tidak akurat, tidak tepat waktu, atau tidak konsisten dengan sumber informasi lain menyebabkan keputusan yang salah atau bahkan kemungkinan hasil yang berbeda. Organisasi tidak membuat dasar situasi kritis yang aktif yang seharusnya diberikan dalam catatan database penyaringan FBI sehingga perlu mengidentifikasi dan memperbaiki data yang salah dan menetapkan rutinitas yang lebih baik untuk input dan penyelidikan. Lalu faktor teknologi, terdapat sistem yang merupakan clearinghouse elektronik untuk data kejahatan yang dapat disadap oleh hampir setiap badan peradilan pidana di seluruh negeri. Sehingga apa dampak politik dan sosial dari pencatatan yang tidak lengkap dalam database NCI, NCIC, dan NICS. Pertama, dampak positifnya. Dampak positifnya yaitu informasi yang tidak dimasukkan ke dalam database dan data lain yang tidak lengkap dalam sistem pencatatan dapat dilihat dari sistem pemeriksaan latar belakang kriminal internasional. Sistem NICS juga mempengaruhi peraturan pemerintah tentang apa yang harus dicatat. Hal ini mempengaruhi kebijakan dan proses untuk pengelolaan pekerjaan dan penggunaan database yang seharusnya lengkap. Lalu ada dampak sosial, yaitu kegagalan dalam proses pencatatan tersebut dapat mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap NICS, di mana hal itu dapat mengakibatkan. Baiklah, sekian presentasi